Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? So today I am going to give you another material regarding our lecture activity, and then today is about nutritionist qualification. Jadi teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat aja semuanya. Mudah-mudahan cepat bisa ketemu lagi ya di kehidupan kampus gitu ya teman-teman ya. Nah, sampai dengan saat ini mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya, terhindar dari yang namanya COVID-19 dan semuanya deh ya, pokoknya sehat-sehat semuanya. Nah, untuk kesempatan kali ini Mem akan menjelaskan tentang nutritionist qualification. Apa itu nutritionist qualification? Jadi sebelum itu teman-teman bisa lihat di channel EduTap, channel YouTube-nya EduTap Official 92. Di situ nanti kita bakal share banyak materi ya di situ ya. Jadi nanti bakal bertahap tapi ya, karena proses editingnya ya lumayan ya. Jadi proses editing, proses perekaman dan lain-lain ya. Jadi work from home ini juga menambah kreativitas untuk mengajar ya teman-teman ya. Nah, habis itu teman-teman juga bisa download nanti materinya di blog nanti memang akan sharekan. Oke, dan jangan lupa untuk sign in ya di absennya, jangan lupa. Nah, terkait dengan nutritionist qualification, yaitu bisa diartikan bahwa nutritionists use their knowledge of the science of food to help individuals and groups make the right choice about what they eat. Jadi nutritionist ini akan membantu gitu ya, membantu orang-orang atau kelompok masyarakat tertentu gitu ya, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atau perseorangan tentang apa-apa aja sih gitu ya, tentang kebaikan-kebaikan yang terdapat di makanan, dan makanan-makanan apa aja yang akan menimbulkan kebaikan-kebaikan kayak gitu ya. Nah, it is very important for you guys as a nutritionist. You have to harus punya ini kebiasaan untuk menyampaikan, kemampuan manajemen publik yang baik, juga public speaking yang baik, jadi agar bisa menyampaikan hal-hal yang baik kepada masyarakat. Apalagi kalau masyarakat yang hidup di rural area atau orang-orang yang tinggal di remote gitu ya, di daerah terpencil, terdalam gitu ya. Makanya teman-teman juga harus bisa berkomunikasi baik di dalam bahasa Indonesia dan tentu saja dalam bahasa Inggris as your additional skill. Nah, lanjut lagi teman-teman, apa working life-nya nutritionist itu di mana gitu ya, dan apa aja sih kehidupan kerjanya sebagai nutritionist itu. Jadi as a nutritionist, you'll teach and inform the public and health professionals about diet and nutrition. You will aim to promote good health and prevent disease in individuals and communities. Nah, seperti yang kita tahu saat ini ya teman-teman, di Indonesia itu kan angka stuntingnya cukup mengkhawatirkan. Iya kan? Nah, jadi pasti ada yang salah dari pola-pola kehidupan di masyarakat gitu kan, atau pola-pola makanan asupan gizi yang tidak seimbang atau kurang seimbang, atau memang sebenarnya gizinya udah hampir buruk atau kayak gimana gitu kan. Nah, it's a big deal for you as a nutritionist. Jadi ini adalah hal yang paling benar-benar sangat penting sekali untuk teman-teman sebagai nutritionist untuk lakukan, iya kan? Karena kita harus dapat sebagai ini ya, garda terdepan mengcounter permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga hal-hal yang buruk yang terjadi di negara kita ini bisa perlahan-lahan hilang atau perlahan-lahan menjadi teredam kayak gitu. Nah, jadi sebagai nutritionist ini kita akan mengajarkan atau memberikan informasi kepada orang atau publik gitu ya, tentang diet and nutrition. Jadi tentang hal-hal yang sebenarnya mungkin masyarakat udah pada tahu deh gitu ya, tapi sebenarnya ya nggak tepat benar gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menurunkan angka stunting? Apakah stunting ini ada kaitannya dengan asupan gizi yang kurang, atau juga ada kaitannya dengan lingkungan rumah yang tidak bagus dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kawan-kawan, sebagai seorang profesional itu kita harus mampu mengelaborasi atau mengubah kata-kata kita yang dari tingkatnya sophisticated atau dari kata-kata yang ngejelimet banget yang mungkin publik atau masyarakat awam tidak mengerti, menjadi hal yang sangat simpel sehingga orang-orang lain dapat mengerti maksud kita dengan mudah. Oke?
Nah, selanjutnya adalah nutritionist work in. Jadi kalau teman-teman udah lulus ntar jadi nutritionist, kerjanya di mana aja sih? Yang pertama tentu aja di public health. Yang kemudian yang kedua adalah the community atau di tatanan masyarakat secara luas. Kemudian juga kawan-kawan akan terlibat kepada di health project gitu ya, di health project yang ada misalnya kolaborasi dengan pakar dan seterusnya. Kemudian juga di dunia industri atau kawan-kawan juga bisa buka their own private practice. Jadi misalnya konsultasi pribadi gitu ya, pergi ke pakar-pakar gizi. Kemudian charities and voluntary organization juga bisa kayak gitu. Jadi teman-teman juga bisa bagian dari kehidupan sosial gitu ya. Jadi bisa membantu organisasi tertentu untuk memberikan pemberdayaan atau society empowerment kepada masyarakat. Nah, kemudian sebagai nutritionist teman-teman juga bisa overseas aid project, juga bisa mendapatkan project luar negeri gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan gitu ya, kawan-kawan bisa mengembangkan diri gitu menjadi salah satu project maker atau gabung ke dalam project yang udah ada. Dan yang kemudian adalah melakukan research. Nah, jadi otomatis teman-teman menjadi seorang researcher. Nah, oleh karena itulah di dalam perguruan tinggi itu ada 3 tridharma perguruan tinggi, ya kan? Melakukan pengajaran, penelitian dan pengabdian. Nah, itu is a must ya. Itu adalah sesuatu yang hal wajib untuk kawan-kawan lakukan. Nah, pada akhirnya masa studi kawan-kawan dituntut untuk melakukan penelitian untuk mengasah kemampuannya di bidang nutritionist atau profesionalnya kawan-kawan. Ini kita bakalan break sebentar ya, soalnya lagi azan. Jadi kita habisin azan dulu, habis itu kita break bentar, nanti baru kita lanjutin lagi ya. Oke, nanti materinya bakalan kita combine. Oke, don't worry. Oke, sholat zuhur dulu ya. Nah, teman-teman kita sambung lagi ya. Oke. Selanjutnya yaitu your work as a nutritionist could involve di mana aja. Jadi di mana aja kita bisa bergabung gitu ya. Dan bagaimana kontribusinya kawan-kawan sebagai nutritionist itu. Nah, yang pertama itu educating individuals and group with a lot of contact with the public. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya kita tenaga kesehatan ya, atau kita memberikan pemahaman gitu ya, pastilah kita pasti banyak berkenaan atau bersinggungan langsung dengan masyarakat kayak gitu. Nah, teman-teman di sini harus humble ya kan. Jadi kadang-kadang kita juga dituntut untuk mendefinisikan diri kita dalam bentuk yang berbeda. Kadang-kadang kita harus menemui orang karakternya seperti ini, kita nggak boleh menjadi tetap kayak gini gitu kan. Kita harus merubah gitu ya diri kita, apalagi kalau misalnya kita ketemu sama orang-orang yang notabene-nya udah berumur gitu ya, atau yang merekanya udah aduh saya tuh udah paham yang beginian gitu kan. Jadi kita harus bisa menyikapinya dengan cara-cara lain agar informasi yang kita bawa itu bisa dimanfaatkan langsung atau diaplikasikan langsung oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah making policy to shape nutritional advice and guidelines for communities ya, for communities with less or no contact with the public. Jadi kayak gitu. Kadang-kadang ada juga yang ideal gitu ya kerjanya ya, atau yang kerjanya tanpa menyentuh tataran grassroots secara langsung, tetapi membuat kebijakan-kebijakan sehingga itu bisa diberikan langsung atau dirasakan langsung oleh orang-orang yang terkena langsung dampak dari kebijakan tersebut ataupun masyarakat dalam hal ini gitu ya. Jadi tergantung kawan-kawan nanti ya, apakah ingin menjadi langsung praktisinya yang turun ke lapangan langsung, atau teman-teman yang mau duduk di belakang meja gitu ya kerjanya ya. Oke, lanjut. Who will I work with? Dengan siapa aja teman-teman nutritionist bisa bekerja? Aduh, kira-kira kerja sama siapa ya gitu ya. Tapi kayaknya deh peluang kerja untuk tenaga kesehatan di zaman beginian kayaknya makin besar ya peluangnya, apalagi kalau teman-teman dibekali dengan background TOEFL yang baik dan TOEIC yang baik gitu ya. Jadi pasti bakalan mempunyai nilai plus lagi untuk menjadi seorang profesional. Yang pertama, you may work with healthcare professionals such as nurses gitu ya, bisa kerja sama nurses atau ahli-ahli diet yang lainnya. Jadi you may also work with other agencies such as school or voluntary organizations. Jadi tetap bisa kerja sama dengan sekolah, rumah sakit,
puskesmas dan voluntary organization yang lainnya. Kemudian dietitians and nutritionists ini have a different roles and training are regulated by different bodies. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya nanti memang akan menjelaskan apa sih itu ya perbedaannya dari kedua dua profesional ini ya, dua jenis pekerjaan ini. Nah, skills and personal characteristic needed. Nah, teman-teman, percayalah, tidak akan ada, mungkin gitu ya. Tetapi yakinlah, tidak mungkin ada orang yang getol sekali menanyakan berapa sih IPK kawan-kawan ketika kuliah gitu ya. Nggak ada, jarang banget ya. Pernah kita diskusi gitu ya sama teman-teman yang udah, sama teman-teman memang lainnya gitu ya. Pernah nggak di dunia kerja kamu ditanyain IPK kamu dulu berapa emangnya gitu, mata kuliah kamu ini dapat apa, A, B, C, D gitu? Enggak, jarang banget. Tetapi what is the most important sebagai tenaga pekerja atau sebagai pekerja, yaitu adalah skill gitu ya, adalah skill atau kan kemampuan. Nah, jadi kemampuan itu adalah hal-hal yang penting sekali untuk kawan-kawan punya, apalagi soft skill. Jadi soft skill itu adalah nilai mutlak yang harus dipunyai seseorang gitu ya. Misalnya kemampuan editing gitu ya, kayak penggunaan Adobe gitu ya, atau penggunaan Corel ya, atau penggunaan Photoshop dan lain-lain. Nah, hal-hal yang itu yang akan membawa kawan-kawan ke tataran yang lebih tinggi. Jadi kawan-kawan punya kemampuan kawan-kawan sebagai profesional, tapi kawan-kawan juga mempunyai additional skill yang lainnya sehingga kawan-kawan bisa lebih diterima oleh masyarakat gitu ya. Nah, jadi skill dan personal karakteristik needed. Ada iklan, biasa lah ya. And then apa aja sih personal dan karakteristik yang diperlukan oleh ahli nutritionist? Yang pertama adalah nutritionist need to be, yang pertama, interested in science and food. Yang kedua, positive and able to motivate others. 3. Understanding of other people, their lifestyle. And 4. Able to explain complex things to simple things atau things simply gitu ya. Nah, kawan-kawan udah menjelaskan dari awal gitu ya. Itu menjadi tenaga profesional itu sangat penting sekali kalau kawan-kawan mampu untuk berkomunikasi dengan baik kepada siapa saja dan menggunakan kata-kata yang benar-benar mudah untuk dipahami oleh orang-orang lain gitu ya. Dan bagaimana kawan-kawan bisa mengerti cara hidup orang lain dengan cara yang berbeda, sehingga kawan-kawan bisa tidak mengeneralisasikan gitu ya satu dan lainnya, tetapi kawan-kawan bisa bisa berlaku berbeda gitu ya kepada setiap orang, karena tidak semua orang dapat menerima, ada iklan lagi ya, tidak dapat menerima pengertian yang mungkin penjelasannya sama gitu kepada semua orang, nggak bisa ya. Tapi kawan-kawan harus berbeda-beda gitu. Jadi sehingga teman-teman sehingga orang-orang yang menerima penjelasan teman-teman dapat menerimanya dengan baik dan benar. Nah, kemudian apabila kawan-kawan profesional di bidang kawan-kawan seperti nutritionist, jadi kalau misalnya ada di dunia kerja nanti ya, ketika kamu udah kerja nanti, orang lain tuh taunya kamu itu adalah seorang tenaga ahli nutrisi gitu kan, seorang ahli nutrisi gitu, ahli gizi gitu ya. Nah, pastilah orang-orang itu beranggapan kamu tahu segalanya. Jadi orang-orang akan bertanya apapun kepada kamu dan kamu harus tahu untuk menjawabnya. Tapi kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu ya, maaf saya nggak tahu, nanti saya belajar lagi gitu ya. Jadi jangan sok tahu ya. Nanti nggak boleh menyampaikan yang tidak kita ketahui gitu ya. Janganlah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan gitu ya, nggak boleh ya. Nah, kalau nggak salah itu di surah As-Saff deh ya, kabura maqtan indallahu an taqulu ma la taf'alun. Janganlah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan gitu ya. Jadi nggak boleh. Jadi kalau misalnya kawan-kawan nanti di dunia kerja terus ditanyain ini gimana caranya gini-gini, aduh saya nggak pernah belajar ini gitu kan, sebelumnya bilang gini, aduh maaf Pak gitu ya, atau Ibu, saya senang sekali mendapatkan informasi baru ini dan saya akan coba baca-baca lagi ya, karena saya kurang paham, kurang menguasai gitu ya. Jadi asal jangan tebak-tebak gitu kata orang Melayu ya, nak sesuka hati dia ya nak bercakap kan. Nanti kalau misalnya ada apa-apa barulah tak mau tanggung jawab, tak ke. Okay. Aduhlah merepek kami ya. Okay. And then what are the additional skills that nutritionists have to what is that?
have to share to the others ya. Apa sih additional skill yang kawan-kawan nutritionist yang harus bisa dikembangkan dan juga di share lah ya ke sesama nutritionist yang lain atau ke sesama tenaga kesehatan lain atau bahkan ke society itu sendiri. Nah, an understanding of science. Jadi harus pakem banget keilmuannya. Keilmuannya harus mengerti gimana sih jadi seorang nutritionist yang baik dan benar gitu ya. Kemudian organization skill. Nah, untuk teman-teman yang sekarang males banget kuliah pulang, nggak boleh ya. Tapi gimana caranya teman-teman itu harus engage masuk gitu ya, dan benar-benar menyatu ke dalam dunia sebagai mahasiswa gitu ya, hidup mahasiswa gitu ya. Jadi gimana teman-teman bisa bergabung di organisasi-organisasi kemahasiswaan. Nah, percayalah organisasi-organisasi yang baik gitu akan dapat menghasilkan diri kawan-kawan yang menjadi lebih baik pula gitu. Nah, organization skill ini penting banget ya dalam dunia pekerjaan. Jadi nanti kalau misalnya kita kerja, kita ketemu sama teman-teman yang misalnya nggak pernah organisasi, itu kelihatan banget. Aduh, cepat ini ya, cepat apa tuh baper gitu ya, dikit-dikit marah. Habis itu cepet ini juga ya, emosional gitu ya, nggak tahu manajemen konfliknya, nggak tahu, karena di dalam organisasi itu kita diberikan manajemen konflik gitu, gimana caranya kita mengatasi konflik. Habis itu risk taking, gimana kita mengolah mengambil resiko gitu ya. Jadi di dalam organisasi itu diajarkan. Nah, apabila kawan-kawan bagus banget organization skillnya, maka itu adalah nilai tambah yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan kawan-kawan. Percayalah, it works. Nah, benar-benar. Jadi jangan sia-siakan masa muda kalian, karena idealisme itu hanya untuk orang muda. Ingat ya, Tan Malaka bilang kayak gitu, kan mem. Jadi selama kita lagi masih muda-mudanya, let's on fire gitu lah ya, semangat gitu ya. Jangan waktu pas udah tua semangatnya kebalik gitu ya. Jadi pas muda ikut deh BEM, himpunan apa gitu. Jadi itu akan menambah kemampuan kawan-kawan nanti ntar jadi nutritionist juga. And then of course communication skill. So communication skill ini harus highlight ya, pakai stabilo merah. Communication skill itu benar-benar sangat penting sekali gitu ya. Sangat penting sekali untuk kita semua. Kenapa? Karena communication skill itu bukan hanya gimana caranya kawan-kawan harus ngomong di depan mikrofon atau disorotin berbagai macam kamera, bukan gitu ya, tetapi bagaimana kita dapat menyampaikan apa yang kita maksud dengan baik tersampaikan kepada pendengar gitu ya. Jadi meskipun bahasanya kita yang gunakan ini bahasa sepele banget atau bahasa daerah tertentu atau bahasa kita sehari-hari yang which is bukan bahasa keren gitu ya, atau bahasa akademik gitu ya, tetapi informasi atau niatan yang kita ingin sampaikan kepada pendengar itu tersampaikan dengan baik dan orang melakukannya sesuai dengan apa yang kita arahkan. Nah, oleh karena itulah teman-teman semuanya nggak boleh malu, nggak boleh minder. Aduh mem, bahasa Inggris tuh saya tuh nggak bisa. Aduh mem juga dulu nggak bisa ya, mem pun orang Melayu ya, bukan nggak cakap bahasa Inggris tak ke. Nah, saya pun cakap bahasa Melayu macam tuh kan. Kita cakap Melayu every day with my mother, with my families. I talk Melayu lah, tapi I do realize that English is very important for me and that I need to learn that language. Jadi teman-teman juga harus belajar bahasa Inggris pelan-pelan, nggak apa-apa ya, nggak usah memaksakan diri, jangan sampai ke taraf benar-benar profesional yang gitu ya, nikmatin prosesnya. Oke. Yang terakhir adalah business skill for private and freelance work. Jadi kalau teman-teman suatu hari nanti berrezeki lebih gitu ya, sehingga lebih tertarik kepada menstimulasi bisnis perseorangan, jadi pengen menjadi ahli-ahli gizi yang kerjanya sendiri aja gitu ya, buka private work kayak gitu. Nah, kawan-kawan juga harus punya kemampuan bisnis gitu yang baik sehingga dapat mensyiarkan ya mempromosikan gitu ya, mempromosikan pekerjaannya atau layanannya gitu kepada siapa aja sehingga siapapun datang. Ingat ya, nanti kalau mem datang tolong digratiskan. Nanti bayar secara profesional, kita tetap ada diskonnya tapi ya. Ini kalau mama enggak jauh dari diskon ya. Dan and then the conclusion is bentar ya. The conclusion is nutritionists will aim to promote good health and prevent disease in individual and communities. Nah, jadi kalau misalnya menjadi nutritionist itu
intinya kita bertujuan untuk mempromosikan gitu ya good health, and kita juga memprevent gitu ya penyakit-penyakit, nah itu dari orang perseorangan atau dari kelompok masyarakat tertentu kayak begitu ya kawan-kawan ya. Jadi banyak banget ya kalau misalnya ingat deh ya seperti yang bilang, kalau misalnya teman-teman liburlah, pulanglah ke kampung halamannya masing-masing, lihat bagaimana kampung halamannya berkembang sampai sekarang ini, lihat di sekitarnya apa-apa saja yang perlu kawan-kawan perbaiki. Bukan kita pulang ke kampung untuk mendeklarasikan I am a student gitu ya, bukan aku mahasiswa loh gitu, bukan gitu, tapi kita harus memperbaiki apa aja yang ada di daerah kita. Kita lihat misalnya kok ada ya ibu hamil tapi kayak begini kasusnya, kok ada ya di suatu daerah ada anak cacat yang sama gitu, misalnya ada di beberapa titik daerah ada yang kena polio, kakinya nggak bisa gini-gini tuh. Jadi itulah hal-hal yang harus kawan-kawan cari gitulah ya. Terus kenapa ada bayi yang umurnya udah 5 bulan tapi berat badannya cuma segini, oh apa nih yang salah di kampungku gitu, apa yang salah di daerahku. Kawan-kawan masih bingung gimana jelasinnya, datang bawa masalah itu ke kampus dan konsultasikan sama dosen-dosennya. Mem yakin pasti akan ada penyelesaiannya ya, karena hal-hal kayak gitu memang harus kita bentar ya nak, harus kita apa iya, jadi kakinya kena sepeda. Jadi nggak apa-apa. Jadi nanti sekali lagi teman-teman harus tetap semangat. Tolong ditonton videonya sampai habis ya. Tonton videonya sampai habis. Nanti kita akan diskusi lagi ya. Walaupun diskusinya kita kesannya masih pasif gitu ya. Diskusinya masih di dalam blog, nggak apa-apa ya. Jadi Mem juga dapat mendapatkan pemikiran kawan-kawan terkait hal itu. Nanti kedepannya kita juga akan membuild such as what is that dictionary, nutritionist dictionary gitu ya, pocket lah, kamus-kamus pocket gitu untuk nutritionist. Jadi kita akan membuat beberapa kata-kata gitu ya, sehingga teman-teman bisa belajar juga dari vocabularies yang berkaitan dengan dunia ilmu gizi gitu ya, atau ahli gizi. Oke. Nah teman-teman, mahasiswa-mahasiswa kakak abang yang Mem sayangi, semoga semuanya tetap sehat dan terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkuliahan ini sampai dengan selesai. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai sakit. Kalau sakit pun cepat sembuh. Abis itu kita ketemu lagi di kampus ya. Oke? Kita ketemu lagi di kampus insya Allah. Semoga semuanya panjang umur, banyak rezeki ya. Oke, thank you very much. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan ketemu lagi. Oke, say bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa ya follow, like, dan subscribe Educate Official 92. Terima kasih.